Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami akan membahas mengenai mata kuliah perspektif pendidikan dengan materi yaitu kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rusi Rusmiati SPDI MPD. Video ini disusun oleh Reka Yunia Pratama dan Siti Asia dari kelas PGSD Sorede Universitas Juanda Bogor. Materi yang akan kita bahas mengenai kurikulum sekolah dasar yang pertama ialah hakikat kurikulum, yang kedua fungsi dan peranan kurikulum, yang ketiga dimensi kurikulum, yang keempat prinsip pengembangan kurikulum, yang kelima prinsip pelaksanaan kurikulum, dan yang keenam perubahan kurikulum. Materi yang pertama ialah hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi seorang guru ialah berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas, di mana kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dan pengawasan. Yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua. Kurikulum bagi orang tua berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat. Fungsi kurikulum bagi masyarakat ialah pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Fungsi kurikulum bagi peserta didik yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat will adjustment, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Yang ketiga ialah fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat ialah fungsi persiapan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam ialah fungsi diagnostik. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya ialah peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik atau Rudi Susilana dan kawan-kawan, tahun 2006 halaman 10 sampai 11 mengemukakan terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting dalam kurikulum, yaitu 1. Peranan konservatif. Kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kreatif. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dimensi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Dalam hal ini, studi kurikulum merupakan ahli kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi perpustakaan dan kegiatan penelitian
dan percobaan sehingga menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Yang pertama ialah relevansi, kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Yang ketiga, praktis atau efisien. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Yang keempat, kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Yang kelima, efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan, di mana pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang ketiga ada pemilihan proses belajar mengajar, di mana pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individu siswa. Yang keempat ialah pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yang kelima, pemilihan kegiatan penilaian. Dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai potensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik. Yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi, multimedia dengan sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen, kompetensi, mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Perubahan kurikulum dari masa ke masa. Kurikulum 1947, pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan bersejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1952, setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan kurikulum 1964, pembelajaran dipusatkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmani. Kurikulum 1968, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1984, kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Kurikulum 1994, upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, dan kurikulum 1994 ini berpaduan antara tujuan dan proses. Kurikulum 2004 KBK mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran.
Kurikulum 2006 KTSP, kewenangan dalam penyusunannya yaitu mengacu pada jiwa diri desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Kurikulum 2015, kurikulum tahun 2015 ini masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.